Perkenalkan, kami dari Delegasi UPTD SMA Negeri 2 Polewali. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Putri Kirana selaku pembicara pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arga selaku pembicara kedua. Perkenalkan, nama saya Dian Pribadi Riring selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, ada dua variabel yang saya angkat di sini. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu dari segi keamanan dan stabilitas nilai, fondasi utama dari keputusan rasional. Di BI sendiri, saham berisiko tinggi seperti saham spekulatif atau small cap memiliki karakteristik yang sangat tidak menentu. Harganya bisa berubah drastis dalam hitungan jam. Seringkali didorong oleh isu bukan kinerja nyata. Bahkan tidak jarang saham ini tiba-tiba dihentikan perdagangannya atau suspend oleh otoritas bursa karena masalah fundamental. Dewan juri yang terhormat, jika ini terjadi, investor bisa kehilangan modalnya dalam sekejap. Apakah ini yang kita namakan dengan rasional? Oh, tentu saja tidak. Bahkan, berbeda jauh dengan emas. Sebagai aset risiko rendah, emas tidak tergantung pada nasib satu perusahaan atau gejolak pasar lokal. Nilainya didukung oleh permintaan global dan sifatnya yang langka. Sejarah membuktikan saat indeks harga saham gabungan atau biasa kita kenali dengan IHSG di BI turun tajam. Misalnya saat krisis ekonomi, harga emas justru cenderung naik ataupun tetap stabil. Dewan juri yang terhormat memilih sesuatu yang pasti dan stabil dibandingkan yang berisiko hilang adalah logika yang paling dasar dan rasional. Yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu dari segi fleksibilitas dan perlindungan jangka panjang. Keputusan yang rasional juga berarti memastikan aset kita bisa digunakan kapan saja dan bertahan lama. Di BI sendiri, saham berisiko tinggi seringkali bermasalah dengan likuiditas. Artinya, saat kita membutuhkan uang tunai cepat, kita bisa kesulitan menjual saham tersebut karena tidak ada pembeli. Selain itu, risiko perusahaan bangkrut dan saham menjadi tidak bernilai sama sekali adalah ancaman yang nyata. Sebaliknya, emas menawarkan fleksibilitas yang tak tertandingi. Emas bisa dijual di mana saja, kapan saja, tanpa terkait jam perdagangan bursa. Lebih dari itu, emas adalah perlindungan nilai yang terpercaya terhadap inflasi. Di Indonesia, sementara harga barang terus naik, nilai emas selalu mampu mengimbangi bahkan melampaui kenaikan tersebut. Sedangkan saham berisiko tinggi, tentu tidak ada jaminan seperti itu. Memilih aset yang liquid dan tahan lama jelas merupakan pilihan yang paling masuk akal, contohnya seperti emas tadi. Baik Dewan juri yang terhormat, dari dua pilar argumen yang telah saya sampaikan tadi, stabilitas yang aman dan perlindungan jangka panjang yang nyata sudah sangat jelas terlihat bahwa memilih aset risiko rendah seperti emas adalah keputusan yang jauh lebih rasional dibandingkan terjebak pada risiko saham berisiko tinggi. Terima kasih, saya pembicara pertama dari tim Pro SMA 2 Polewali menyerahkan giliran kepada pembicara kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arga selaku pembicara kedua dari tim proposisi. Dengan mosi kita perdebatkan pada hari ini, Dewan ini percaya bahwa aset risiko rendah seperti emas lebih rasional dipilih daripada saham berisiko tinggi. Kami selaku tim proposisi tentunya sangat-sangat mendukung tentang ada mosi perdebatan kita pada hari ini, yang dimana saham berisiko rendah seperti emas lebih rasional dibandingkan saham berisiko tinggi. Dewan juri terhormat, izinkan saya untuk memberikan beberapa poin argumentasi terkait mekanisme dan implikasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Dewan juri terhormat, emas dianggap sebagai safe haven yang mampu melindungi investor dari volatilitas pasar saham yang tidak menentu. Emas diakui secara global sebagai safe haven, aset yang cenderung aman saat terjadi krisis ekonomi, perang, atau ketidakpastian geopolitik. Emas juga berfungsi sebagai pelindung nilai terhadap inflasi, di mana nilai uang kertas menurun, namun nilai emas cenderung stabil atau malah meningkat dalam jangka panjang. Kita berfokus pada realitas Dewan juri terhormat. Bagi para investor dengan profit risiko risk averse, emas menawarkan keamanan tinggi. Emas tidak memiliki risiko gagal bayar seperti saham. Hal ini tertuju pada keamanan investasi bagi para investor. Yang kedua, Dewan juri terhormat, kita lihat data status quo sekarang. Konflik di Timur Tengah telah bergeser dari perang proksi menjadi konfrontasi langsung yang signifikan. Ditandai dengan serangan gabungan US Israel ke Iran mulai 28 Februari 2026. Konflik antara Iran dan Amerika Serikat dan Israel yang memanas berdampak signifikan terhadap pemegang saham PT Pertamina, baik langsung pada unit usaha maupun anak usaha yang tercetak di BI. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Dewan juri terhormat, bahwa PT Pertamina tercantum sebagai saham BI, yang dimana kita ketahui bahwa BI tersendiri tercantum sebagai saham dengan aset risiko tinggi. Dampak ini mencakup volatilitas harga saham, gangguan logistik, hingga potensi perubahan kinerja keuangan akibat lonjakan harga energi global. Direktur PT Pertamina Geothermal Energi (PGO) sempat mengatakan kewaspadaan terhadap dampak konflik
terutama terkait potensi gangguan suplai dan kenaikan harga. Meskipun PGO terus berusaha mengantisipasi dampak tersebut, namun PGO juga terdampak oleh gejolak pasar ini. Dewan Juri yang terhormat, pasar saham PGO sempat turun sekitar 5,78% akibat ketegangan di Timur Tengah. 4 kapal tanker Pertamina dilaporkan sempat terjebak di zona perang Teluk Persia, meningkatkan risiko operasional dan biaya asuransi. Meskipun ada ungkapan dari Menteri ESDM yang memastikan stok BBM Indonesia aman dan mengatakan bahwa Indonesia juga telah mengalihkan sebagian pasokan minyak mentah dari Timur Tengah ke negara lain seperti Amerika Serikat dan Nigeria dan Brazil. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan, Dewan Juri yang terhormat. Karena mengapa? Karena 19% impor minyak Indonesia melewati jalur rawan Selat Hormuz. Harga BBM domestik berpotensi naik dan APBN untuk subsidi energi berpotensi meningkat. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, inflasi yang tidak menentu dan volatilitas pasar saham, keputusan investasi yang rasional bukanlah tentang siapa yang mendapatkan keuntungan tertinggi dalam semalam, melainkan siapa yang mampu mempertahankan nilai kekayaannya dalam jangka panjang. Emas sebagai aset safe haven menawarkan stabilitas yang tidak dimiliki oleh saham berisiko tinggi. Inilah keuntungan yang kami maksudkan, Dewan Juri yang terhormat. Stabilitas, inilah keunggulan yang kami maksudkan. Kita lihat data 10 tahun terakhir, harga emas menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, didorong oleh faktor geopolitik, pandemi, dan inflasi. Harga emas antam per gram melonjak dari sekitar Rp500.000 pada awal 2015 menjadi Rp1,9 juta pada pertengahan 2025. Secara global, emas tumbuh rata-rata sekitar 12% per tahun, Dewan Juri yang terhormat. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 memicu lonjakan besar ke Rp1 juta per gram pada 2020, lalu berfluktuasi tetapi mengalami kenaikan sekitar Rp2.700.000 pada awal 2026. Kita lihat perbandingannya, Dewan Juri terhormat, dibandingkan dengan saham pada era COVID-19, ketidakpastian yang tajam selama pandemi meningkatkan risiko keruntuhan harga saham secara global. Guncangan ketidakpastian pandemi COVID-19 meningkatkan risiko keruntuhan pasar saham sekitar 70%, Dewan Juri terhormat. Hal ini sudah cukup menjadi perbandingan yang signifikan. Alasan mengapa saham berisiko rendah seperti emas lebih rasional dibandingkan saham berisiko tinggi. Maka kami di sini berdiri teguh dengan keyakinan penuh bahwa kami di sini bangga menjadi tim proposisi, menyerahkan kepada pembicara ketiga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Dewan Juri yang terhormat, lawan debat yang saya banggakan, serta seluruh audiens yang saya muliakan. Saya selaku pembicara ketiga dari tim pro menyetujui mosi kita pada sini, yaitu Dewan ini percaya bahwa aset risiko rendah seperti emas lebih rasional dipilih daripada saham yang berisiko tinggi. Hal ini terbukti seperti emas. Emas merupakan logam mulia yang diakui oleh seluruh dunia pada saat ini, yang berfungsi sebagai safe haven atau melindungi nilai yang stabil terhadap inflasi atau krisis ekonomi. Pada rekan saya sebelumnya telah memaparkan definisi dari rasional, yang artinya memilih berdasar logika, mempertimbangkan analisa laba rugi dan prioritas keamanan yang berlanjut. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat fakta sejarah yang tak terbantahkan. Pada tahun 2020, ketika COVID-19 melumpuhkan dunia, IHSG di BI hancur hingga level 3.900. Investor saham kehilangan hampir 40% nilai asetnya dalam sebulan. Siapa yang menyelamatkan mereka? Tentu saja dengan investor sadar bahwa perusahaan bisa bangkrut, tetapi emas tidak akan pernah bernilai nol. Kemudian pada tahun 2026, saat ini eskalasi konflik di Timur Tengah telah menjadi-jadi. Hal ini disebabkan oleh perang Iran dan Amerika Serikat yang menyebabkan lonjakan minyak dunia hingga di atas $100 per barel. Dampaknya di BBI sangat mengerikan. IHSG anjlok ratusan poin per Maret 2026. Ini karena kekhawatiran beban subsidi BBM yang akan membengkak di APBN. Sebaliknya, harga emas antam telah merangkak melampaui Rp3,1 juta per gram. Rasionalitas mana yang memilih aset yang sedang memerah di BEI dibandingkan aset yang sedang memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa? Melanjutkan pada argumen saya, mari kita melihat hubungan BEI dan dampak BBM. Hubungan antara emas dan BEI di masa krisis adalah korelasi negatif yang nyata. Ketika perang pecah, modal asing atau foreign outflow keluar dari bursa saham Indonesia secara masif. Penurunan harga saham ini diperparah oleh ancaman kenaikan BBM dalam negeri akibat tertutupnya Selat Hormuz. Setiap kenaikan BBM akan memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya memukul fundamental perusahaan di BEI. Disinilah emas berfungsi sebagai asuransi. Emas tidak butuh laporan laba rugi perusahaan, ia hanya butuh ketidakpastian untuk bersinar. Jika kita melansir pada 2015 hingga 2026, emas telah tumbuh lebih dari 500%. Ini bukan lagi sekedar investasi, ini adalah pelestarian martabat ekonomi. Oleh karena itu, kami selaku tim pro tetap berpegang teguh pada pendirian kami, yaitu memilih emas yang berisiko rendah, jauh lebih rasional demi menjaga masa depan dari gancuran ekonomi yang tak terduga. Dengan emas kita tidak hanya bertahan, kita menang atas ketidakpastian. Terima kasih, kami dari tim prosesi UPTD SMA Negeri 2 Polewali.